Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Akbar Kusri dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan jawaban saya terhadap tugas 2 daripada pelajaran basis data. Di sini soalnya yaitu berdasarkan ERD di atas. Silakan dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Maka kita langsung mulai saja untuk praktiknya. Pertama-tama kita buka exam control panelnya. Di sini sudah saya nyalakan, tapi seharusnya di awal di sini klik start untuk Apache-nya dan juga untuk MySQL juga di start. Setelah itu kita bisa klik admin pada menu MySQL agar kita masuk ke localhost-nya. Setelah itu kita buat di sini database name, kita beri nama database, mungkin rumah sakit ya, karena di sini kita membahas tentang rumah sakit. Lalu kita create. Setelah itu kita masuk ke SQL. Nah, di sini kita coding, kita buat untuk nanti kita jadikan tabel-tabel dokter, pasien, daftar, administrator, dan juga dokter adminnya.
Nah, di sini saya sudah tes. Di sini saya sudah menyelesaikan untuk proses codingnya, untuk membuat tabelnya. Bisa langsung kita go saja. Sepertinya sudah semuanya. Nah, di sini muncul untuk kita sesuaikan dengan ERD-nya. Ada dokter, pasien dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Nah, selanjutnya, kita bisa lihat di sini sudah sesuai semua. Selanjutnya di sini kita akan input pasien untuk nanti kita bisa tes, bisa kita coba di MariaDB-nya. Kita klik pasien, lalu kita insert, dan kita harus isi pasien juga karena ini kan proses ERD ya. Jadi harus ada alurnya di sini sehingga jika kita ingin membuat alur ini, maka variabel pasien ini harus ada karena semua alur ini diawali oleh pasien. Dengan adanya pasien yang mendaftar, kemudian didaftarkan ke bagian administrator, kemudian dari bagian administrator diberikan datanya si pasien kepada dokter admin, dan dari dokter admin tersebut diberikan kepada dokter data dari si pasien tersebut, maka dari situlah si pasien bisa berubah menjadi pasien dokter. Sehingga kita harus input pasiennya. Di sini saya akan masukkan ID pasiennya 31, namanya Reza, jenis kelamin laki-laki, alamat Bogor, kemudian ID pasien 2-nya 32, lalu kita masukkan Cindy, namanya jenis kelaminnya perempuan, pasien Bogor. Saya hanya akan buat 2 pasien saja di sini karena hanya untuk uji coba nanti. Lalu kita go di sini. Nah, sini bisa kita lihat. Nah, untuk pasiennya sudah masuk, sudah terinput. Ada Reza dengan jenis kelamin laki-laki dan Cindy dengan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya kita berikan foreign key-nya kepada ataupun indeks kepada setiap data-data di sini. Kita bisa masukkan dari nah, dari sini. Kita mulai dari atas. Dari administrator. Kita berikan indeks. Lalu
Untuk daftarnya, kita berikan indeks kepada ID admin dan ID pasien. Dokter, kita berikan kepada ID dokter. Dokter admin, kita berikan kepada ID admin dan ID dokter. Dokter admin. Pasien, kita berikan kepada ID pasien. Lalu untuk pasien dokter terakhir, indeksnya kita berikan kepada ID pasien dan ID dokter. Nah, kalau sudah, kita klik di sini database rumah sakitnya, lalu kita klik more di sini, kita masuk ke designer. Nah, sudah terbentuk nih. Untuk database-nya, pertama kita rapihkan dulu untuk urutan-urutannya. Kita coba sesuaikan. Dokter admin di atas, administrator di atas, daftar di atas, dokter, pasien. Dokter admin. Dokter admin, administrator, pasien dokter di sini ya. Pasien dokter. Nah, kemudian daftar di sini. Daftar dokter administrator di sini. Pasien dokter sudah tepat di situ, kemudian pasien di sini. Nah, kurang lebihnya seharusnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita berikan, kita save dulu. Kita save dulu dengan nama database rumah sakit. Kalau sudah, kita berikan relationship-nya terlebih dahulu. Sini, ID pasien, ke ID pasien, kita pakai cascade. Selanjutnya, daftar ke administrator, di sini kita pakai ID admin ya. ID admin ke ID admin. Lalu administrator ke dokter admin, kita pakai ID admin ke ID admin.
Nah, di sini kita pakai ID dokter ke ID dokter, ke admin. ID dokter ke ID dokter. Nah, dari dokter ke pasien dokter, kita pakai ID dokter. Oke. Nah, ini untuk alurnya sebenarnya sudah seperti ini, tapi ini kita sambungkan satu lagi, tapi nggak dari sini ke sini, nggak dari pasien dokter ke pasien, karena alurnya berakhir di pasien dokter. Jadi di sini kita kembalikan atau kita balikan arahnya dari si pasien ke pasien dokter. Oke, di sini kita bahas satu-satu. Di sini sudah saya sesuaikan persis seperti ERD-nya. Lalu untuk alurnya seperti apa? Alurnya dimulai daripada pasien. Pasien ini memiliki ID, memiliki nama, jenis kelamin, dan alamat tentunya. Ketika daftar, maka didaftarkanlah dan si pasien tersebut mendapatkan ID pendaftarannya, kemudian ada ID adminnya dan ada ID pasiennya. Lalu dari pendaftaran ini, masuklah datanya ke bagian administrator. Maka dari administrator, di sini dikirim kembali, dilanjutkan datanya ke dokter admin. Biasanya dokter itu punya adminnya tersendiri, yang mana eh, dokter ini kan nggak hanya satu ya, administrator ini adalah administrator umum. Jadi nanti administrator umum ini misalkan di rumah sakit itu ada 10 dokter, maka setiap masing-masing dokter tersebut memiliki admin tersendiri. Fungsinya untuk kesesuaian pasien, kemudian juga kerapian pasien, dan menjaga daripada adanya ketidaksesuaian data pasien ataupun pasien yang tertukar ya. Nah, dari setelah data si pasien ini masuk ke dokter admin, diolah kembali, lalu setelah diolah diberikan kepada dokter. Nah, jika data daripada pasien ini sudah sampai di dokter, maka akan terbentuklah yaitu pasien dokter. Pasien dokter ini adalah pasien yang sudah diperiksa oleh dokter. Maka dua pasien ini sebenarnya saling berkaitan, hanya saja pasien ini adalah pasien sebelum diperiksa oleh dokter, dan pasien dokter ini adalah pasien yang setelah diperiksa oleh dokter. Begitu. Untuk desainnya sudah selesai dan sudah sesuai juga dengan ERD di sini, dengan atribut-atributnya, dengan primary key dan foreign key-nya. Selanjutnya kita tes di MariaDB ya. Di sini MariaDB itu ada di kontrol panelnya exam. Kita masuk ke shell. Nah, ini kita minimize dulu. Sini kita masukkan perintah MySQL min o spasi root. Welcome to the MariaDB monitor. Di sini kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Selanjutnya kita show database. Oh, sorry. Show database titik koma. Nah, di sini ada database-database kita. Nah, di sini ada database-nya, ada database rumah sakit, database testing, dan lain-lain. Karena di sini kita akan mengetes dan melihat apakah sudah sesuai atau bisa kita lihat uji fungsinya dari MariaDB ini terhadap MySQL-nya. Kita buka database yang baru saja kita buat. Database rumah sakit. Kemudian database-nya sudah berubah menjadi database rumah sakit.
kemudian kita show tables. Show tables ini perintah untuk menunjukkan apa yang ada di dalam database yang telah kita buat. Ada admin, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya, di sini kita akan coba untuk melihat ataupun memanggil pasien yang telah kita buat. Nah, pasiennya ada dua di sini. Kita lihat di sini, ya pasiennya ada dua, sudah sama. Nah, selanjutnya kita coba panggil yang untuk jenis kelamin perempuan. Coba panggil, apakah bisa? Berdasarkan jenis kelamin. Oh, perempuan P. Oh. Nah, ini dia. Untuk nama pasiennya Cindy dengan jenis kelamin perempuan. Sini. Di sini pun bisa kalau kita mau tambah lagi untuk pasiennya, contoh kita tambah apa ID-nya berarti 33, apa laki-laki, alamatnya Bogor, lalu kita berikan lagi perempuan, alamat Bogor, kita go. Nah, kan udah nambah nih pasiennya, jadi ada Akbar dan Elvira. Nah, ini bisa kita panggil lagi. Nah, sekarang pasiennya nambah satu jadi Elvira. Oke, menurut saya untuk tugas 2 ini sudah cukup sesuai dengan tugas ataupun soal yang diberikan, yaitu berdasarkan IRD di atas, buatkanlah ke dalam basis data MySQL-nya, yang mana sudah saya buatkan di sini. Kemudian MariaDB-nya juga sudah kita uji, sudah kita coba, sudah sesuai semua, dengan tabel-tabel yang juga sudah sesuai semuanya. Baik, berikut untuk jawaban saya terhadap tugas 2 mata kuliah basis data. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.